Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah pengajian Jumat malam Masjid Jenderal Sudirman yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah. Mari kita senantiasa bersyukur atas banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, baik itu nikmat sehat, nikmat luang, nikmat kesempatan, termasuk juga nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan nikmat-nikmat itu langgeng kita rasakan, melimpahi hidup kita sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tidak lupa mari kita bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah diutus ke tengah-tengah umat manusia menyampaikan risalah yang hak, agama yang hak, yaitu ad-dinul Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, perkenankan saya berada di tengah Bapak Ibu dan semuanya. Kajian kita pada kesempatan ini sudah sampai pada ayat yang ke-10 Surat Ali Imran. Ya. Ayat 10 Surat Ali Imran. Yang membawa mushaf bisa dibuka, atau yang di dekatnya ada mushaf Quran, silahkan Pak, bisa dicek. Juga mungkin yang di handphonenya ada aplikasi Quran, dipersilahkan untuk kita bersama-sama melihat dan mencermati. Ya. Ayat 10. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru, sungguh orang-orang kafir itu, lan tughniya anhum, tidak akan dapat mencukupi mereka, amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Sungguh orang-orang kafir itu, anak-anak dan harta mereka sekali-kali tidak akan mampu melindungi mereka dari murka Allah. Wa ulaika hum waqudun nar. Orang-orang kafir itu, mereka adalah penghuni-penghuni neraka. Sebagaimana ayat yang baru saja kita dengarkan, temanya tentang orang kafir. Dan kami memberi judul dengan prinsip hidup orang kafir. Jadi selama kita pengajian 40-45 menit ke depan, mungkin akan banyak kita mendengarkan ucapan atau istilah penyebutan orang kafir, karena memang temanya itu saat ini. Mengapa kita beri judul prinsip hidup orang kafir? Karena di ayat 8 dan 9, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu masih ingat kajian kita 1 bulan yang lalu, di ayat 9, 8 dan 9 itu menjelaskan tentang prinsip hidup orang beriman. Nah, sekarang kita sampai pada ayat yang menjelaskan
prinsip hidup orang kafir. Orang beriman, prinsip hidupnya itu ada dua. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Orang beriman memiliki dua komitmen hidup. Yang pertama adalah hidup lurus berdasarkan hidayah dan rahmat. Komitmen yang kedua, bahwa orang-orang beriman itu orientasinya adalah Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ayat 9. Komitmen hidup orang beriman yang kedua adalah berorientasi pada akhirat. Jadi visi hidup mereka yang beriman itu adalah kehidupan akhirat. Dunia itu hanya sarana untuk beribadah, menghamba, tentu dengan ibadah yang dalam pengertian luas, tidak sekedar ritual seperti yang selama ini dipahami oleh sebahagian manusia. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah kebiasaan Al-Quran. Selalu menyampaikan sesuatu itu secara seimbang. Kalau Al-Quran menjelaskan nikmat yang akan diberikan kepada orang-orang beriman, pasti tidak lupa juga Al-Quran menjelaskan tentang azab, hukuman, iqab yang akan diberikan kepada mereka yang ingkar. Ketika Al-Quran menceritakan tentang ashabul yamin, yaitu mereka yang diberikan catatan mereka yang menggunakan hidupnya pada jalan yang diridhoi oleh Allah, Quran juga menceritakan tentang ashabus shimal, yaitu mereka yang cenderung pada kekufuran. Jadi seimbang Pak Quran itu. Dan saya juga tidak lupa mempersilahkan, monggo Bapak Ibu dinikmati teh hangat dan rotinya. Monggo Pak, kita sambil senyum-senyum tidak apa-apa, sambil sandar, sambil selonjoran, monggo dibuat nyaman saja. Ya. Silahkan Pak, dinikmati. Baik, saya lanjutkan. Termasuk ketika Al-Quran menceritakan tentang orang-orang yang mendapatkan catatan amalnya dari sebelah kanan. Mereka ini disebutkan oleh Quran inna kitabal abrar. Tidak lupa dan tidak lepas Al-Quran juga menceritakan nasibnya mereka yang diberikan catatan amalnya dari sebelah kiri. Inna kitabal hujjar. Yang pertama tadi bercerita tentang mereka yang taat, beriman, dan yang kedua menceritakan kondisi orang-orang yang durhaka dan dimurkai. Nah, pada ayat 10 ini Bapak Ibu, Al-Quran menggambarkan bagaimana orang-orang kafir itu hidup. Kalau yang ayat 8 dan 9, panjenengan yang kemarin mungkin tidak sempat hadir, bisa juga itu dilihat di channel YouTube Masjid Jenderal Sudirman. Saya juga dikirimi dan ya bisa kita lihat kembali. Itulah kelebihan di zaman ini. Kita tidak hadir, ada rekaman yang bisa kita lihat. Dan terus terang saya juga suka melihat rekaman
saya sendiri di tempat ini dan di tempat-tempat yang lain begitu. Nah, pada ayat 10 saya ulangi, Quran menceritakan, memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana orang-orang kafir itu hidup. Ya. Berbeda dengan orang beriman yang orientasinya jauh ke depan. Jauh, saking jauhnya disebut akhir, paling penghabisan. Biasa juga kita sebut dengan ukhrawi. Itu saking jauhnya visi hidup orang yang beriman sampai di negeri akhirat. Berbeda dengan itu, ya, kalau orang kafir orientasi hidupnya itu justru sangat pendek. Kenapa disebut pendek? Karena orientasi hidup mereka hanya terbatas pada dunia. Ya, hanya terbatas pada dunia. Yang mana di dunia itu nanti belum tentu juga mereka selamanya merasa nikmat. Nanti kita lihat ayatnya. Tuh. Jadi orientasi hidup berbeda. Yang kedua, orang beriman menjalani hidupnya itu dengan mengandalkan hidayah dan rahmat Allah. Ini Pak yang tidak boleh lepas dari kita sebagai orang beriman. Kita memegang, mengharapkan, meminta diberi hidayah, sekaligus kita mengharapkan rahmat dari Allah. Mereka yang ingkar, kufur, kafir, tidak peduli urusan hidayah dan rahmat. Bagi mereka cukuplah harta dan anak-anak mereka. Amwal wa aulad. Inilah sandaran orang-orang kafir itu. Mereka tidak tahu urusan hidayah dan tidak tahu urusan rahmat. Pertanyaannya kemudian yang muncul adalah mengapa dua hal ini, amwal dan aulad, harta dan anak-anak, dijadikan ikon kehidupan orang kafir? Kira-kira kenapa itu Pak? Bukankah orang beriman juga suka harta dan membanggakan keturunan? Tapi mengapa ketika Quran berbicara soal kehidupan orang-orang kafir, yang dijadikan sampel itu adalah harta dan anak-anak? Sementara ketika Quran menggambarkan kehidupan orang beriman, yang dijadikan sampel itu adalah hidayah dan rahmat. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat. Ya. Kenapa harta dan anak-anak jadi ikon kehidupan orang kafir? Ya, setidaknya karena dua hal. Ya, atau ya kalau dari perspektif pengajian Jumat malam ya dua hal. Nanti dari perspektif yang lain bisa berbeda Pak. Ya, boleh saja. Pertama adalah bahwa harta, ya banyaknya harta dan kuatnya anak-anak itu menjadi syarat bagi bangsa Arab saat itu ketika Quran turun untuk mendapatkan strata sosial yang tinggi. Ya. Ya, harta dan banyaknya anak menjadi syarat mendapatkan strata sosial, status sosial, penghormatan, penokohan di kalangan bangsa Arab. Tentu kita masih ingat ya Pak, ketika kafir Quraisy, pemimpin-pemimpin mereka datang kepada Nabi meminta agar Nabi berhenti sajalah berdakwah. Sebagai imbalannya adalah seluruh bangsawan Quraisy akan mengumpulkan harta untuk diberikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting berhenti berdakwah. Ya.
Dan kita tahu apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Termasuk ketika surat Al-Kautsar menceritakan ejekan, celaan orang-orang kafir terhadap Muhammad. Ejekan apa? Karena Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki beberapa putra yang pada akhirnya semua putranya wafat. Lalu datanglah orang kafir memberikan ejekan, inna syani'aka huwal abtar. Ya, abtar itu artinya orang yang terputus. Terputus apanya? Nasabnya. Ya. Nabi Muhammad diejek, dianggap sebagai orang yang putus nasabnya karena tidak ada anak laki-lakinya. Berarti harta dan anak dalam pandangan orang kafir, termasuk dalam kasus ini adalah kafir Arab Quraisy saat itu, ya, merupakan tolak ukur dihormati atau tidaknya seseorang di tengah-tengah masyarakatnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, kalau kita lihat sebenarnya karakter orang kafir itu sama saja. Di zaman mana saja sama. Jauh sebelum kafir Makkah mendewakan harta dan anak, orang kafir, ya, Saba juga menjadikan harta dan anak itu sebagai ukuran status sosial, bahkan dijadikan sebagai tameng untuk melindungi diri dari kemurkaan Allah. Bisa dibaca nanti Pak di surat Saba di ayat 35. Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan. Kami adalah orang-orang yang memiliki banyak harta dan anak-anak. Wa ma nahnu bimu'adzibin. Bagaimana mungkin kami bisa diadab? Jadi orang Sabak itu begitu, Pak. Tidak mungkin kami bisa diadab. Kami punya banyak harta. Kami punya banyak anak. Di masa dulu anak itu jadi sumber kekuatan. Ya, jadi sumber kekuatan. Bisa dibayangkan, Pak. Seorang bapak dikelilingi 12 anak. Yang ke-12-nya itu menjadi tokoh di masyarakatnya. Jadi 12 itu seperti tameng bagi bapaknya. Tidak hanya tameng bagi, ya, keburukan yang dapat diakibatkan oleh manusia, bahkan kaum Saba menjadikan anak-anak mereka sebagai tameng untuk berlindung dari azab Allah. Mari kita renungkan betapa kelirunya kaum Saba dalam memposisikan harta dan anak-anak mereka. Nah, saat ini, ya, harta itu nampaknya sudah bergeser penafsirannya. Dulu harta, ikon harta itu adalah minadz zahab wal fiddah, emas dan perak. Hari ini harta tidak lagi sekedar sekumpulan dinar dan dirham, melainkan sudah luas artinya, bisa kepada properti, bisa juga kepada kepemilikan sumber daya alam. Ya. Anak-anak juga begitu, Pak. Dulu anak-anak kandung. Ya. Hari ini nampaknya kata aulad itu dalam konteks sebagai tempat bersandar itu tidak lagi anak biologis. Ya. Jaringan bisa, jaringan pertemanan itu juga bisa jadi andalan sekarang. Wah, tidak mungkin saya akan dipenjara. Relasi saya banyak. Tidak mungkin. Coba kalau kamu tidak percaya. Jadi itu, Pak. Tidak mengandalkan anak, tapi mengandalkan
relasi, mengandalkan pertemanan, mengandalkan jaringan, bahkan mungkin juga mengandalkan kelompok. Ya. Ayatnya amwal wal aulad, tapi dalam penerjemahannya, dalam pemahamannya itu bisa kepemilikan terhadap sumber daya alam sekaligus kepemilikan jaringan pertemanan yang siap membela kita walaupun kita salah. Nah, ya. Jadi pertama tadi, ya, ketika Quran berbicara soal orientasi hidup, maka muncullah kata amwal dan aulad. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kata amwal dan aulad ini bisa menunjukkan kualitas hidup yang dituju. Ya. Kalau orang beriman, yang dicita-citakan itu adalah kehidupan akhirat. Nah, begitu ya Pak ya. Cita-citanya itu kehidupan akhirat. Ya. Yang puncaknya tidak dapat diukur. Bagaimana kita mengukur ridwanum minallah? Ridho Allah yang akan nantinya mengantarkan kita ke dalam surga. Tidak bisa diukur dengan ukuran materi. Jauh ke depan dan besarnya tidak bisa digambarkan dengan ukuran. Ya, itulah kualitas hidup yang dicita-citakan oleh orang-orang beriman. Ya, kita punya istilah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Kita tidak hanya ingin bahagia di dunia, tapi juga kita ingin bahagia di akhirat. Maka kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bisa dicek Pak, apa hasanah fid dunya dan apa hasanah fil akhirah. Jadi kualitas hidup yang kita inginkan itu berbeda dengan yang diinginkan oleh orang-orang kafir. Kalau mereka apa yang diinginkan? Yang diinginkan itu sebatas kehidupan duniawi. Ya. Orang-orang kafir itu fokusnya pada kehidupan dunia. Sementara kita tahu dunia itu adalah dana, dekat, rendah, pendek, fana. Ya, sementara. Itulah kehidupan dunia. Ya. Nah, karena Al-Quran ingin menggambarkan betapa pendeknya, betapa fananya orientasi hidup yang dikehendaki oleh orang-orang kafir, maka dipilihlah dua ikon dunia ini Pak. Amwal dan aulad. Harta dan anak-anak. Ya. Di kepala mereka orang-orang kufur itu yang ada hanyalah harta. Kalau anak-anak saat ini tidak lagi pas nampaknya Pak. Kita sekarang tidak berlomba-lomba lagi memperbanyak anak. Betul ya Pak ya? Ya, tidak lagi berlomba-lomba memperbanyak anak. Tapi berlomba-lomba memperbaiki kualitas hidup. Ya. Jadi harta tetap seperti itu, mungkin jangkauannya sudah berkembang. Tidak lagi sekedar emas, perak, dinar, dirham, tapi sudah lebih dari itu. Properti, tanah, bangunan, surat-surat berharga, itu semua bentuk dari amwal dan seterusnya. Sementara anak tidak lagi anak biologis, tapi lebih pada tameng. Siapa yang bisa membentengi diri kita dari hukuman atau dari hukum kalau kita berbuat salah? Siapa yang bisa melindungi kita kalau kita salah? Siapa yang bisa membenarkan kita di mata membenarkan kita walau kita salah di mata hukum? Itulah
representasi dari aulad yang ada di dalam ayat ini, anak-anak. Siapa saja Pak? Relasi masuk, pertemanan masuk, kerabat masuk, keluarga masuk. Ya. Jadi siapa saja yang kira-kira dapat melindungi kita kalau kita berbuat salah agar tidak terjerat hukum, itu representasi dari aulad. Kenapa orang dulu bangga sekali punya anak yang banyak? Karena anak-anak itulah yang akan melindungi mereka. Anak-anak itulah yang mengangkat status sosial mereka. Ya, maka karena itu dibanggakan. Di zaman ini kita tidak lagi pada tempatnya membanggakan anak. Pertama, anak kita sedikit. 2, 3, 4 sudah banyak sekali kalau 4. Ya, sudah bukan masanya. Kita tidak lagi mengandalkan hidup kita pada anak, tapi lebih pada relasi, pertemanan, jaringan, kelompok dan seterusnya. Nah, baik Bapak Ibu yang berbahagia, karena di kepala mereka orang-orang kafir itu hanya ada harta benda, maka seluruh waktu, pikiran, tenaga, pertemanan, ambisi hidup semua diarahkan untuk mendapatkan harta benda. Kalau sebatas itu saja masih mending Pak. Seluruh waktu, seluruh potensi, pertemanan, pikiran diarahkan untuk mendapatkan harta. Masih taraf wajar lah. Bangun pagi, yang dipikir pertama kali adalah bagaimana mendapatkan harta benda. Kalau kita kan berbeda ya Pak ya. Bangun pagi yang dipikirkan adalah sudah adzan apa belum. Ya, kalau belum masih ada waktu untuk sholat tahajud. Kalau sudah adzan ya segera sholat di rumah atau pergi berjamaah di masjid terdekat. Kalau belum adzan berarti bisa baca-baca Quran dulu. Ya, jadi itu yang kita pikirkan kalau bangun dari tidur. Tapi mereka tidak. Yang dipikirkan adalah bagaimana bisa mendapatkan untung di hari itu. Ya. Mau tidur ya sama. Kita kalau mau tidur ya sudah istirahat. Ya. Terbagus lagi kalau sempat beristighfar, bermuhasabah. Yang telah dilakukan sehari itu apa? Banyak mana yang baik atau yang buruk? Banyak mana memberi keuntungan pada orang lain atau justru merugikan? Apa yang harus disiapkan untuk besok? Kalau orang kafir tidur itu masih juga memikirkan harta benda. Bagaimana kira-kira agar mendapatkan untung yang sebanyak-banyaknya. Andaikan di dalam tidur kita bisa berpikir, orang-orang kafir tadi pun akan berpikir tentang amwal dan aulad. Jadi untungnya tuh ada tidur Pak, jadi bisa beristirahat. Coba tidak ada tidur, mesti 1 kali 24 jam yang dipikirkan adalah amwal dan aulad. Untungnya ada tidur. Itu sistem biologis yang memaksa kita untuk istirahat. Nah, baik Bapak Ibu yang berbahagia, kalau sebatas itu masih wajar. Ya, yang begitu pun masih kita anggap wajar. Tapi kadang-kadang ya, untuk mendapatkan harta benda, karena cintanya kepada harta sudah sedemikian besar, maka tidak jarang mereka mendapatkan harta bagaimanapun caranya. Tidak peduli apapun caranya. Kalau harus bersekongkol ya bersekongkol. Kalau dapat harta bisanya dengan memfitnah ya memfitnah. Kalau untuk dapat harta bisanya dengan membeli hukum dibeli. Kalau dapatnya harta hanya bisa dengan memanipulasi data, ya memanipulasi data.
Kalau untuk bisa mendapatkan harta harusnya diharuskan membunuh, ya membunuh. Kalau untuk mendapatkan harta harus berperang, ya berperang. Itulah dia persoalannya. Jadi bukan cintanya mereka kepada dunia yang lebih berlebih-lebihan, tapi juga tidak pandang cara halal maupun haram. Kalau orang beriman masih dibimbing oleh hidayah dan rahmat. Caranya harus benar. Bahkan bukan caranya, hanya caranya yang harus benar. Selain caranya harus benar, membelanjakannya juga benar. Jadi kita ini Pak, orang-orang beriman, nyari harta itu ada pakemnya. Carilah dari sumber yang halal. Sudahlah didapat dari halal, belum cukup. Tasarrufkanlah pada jalan yang benar. Orang kafir tidak begitu Pak. Dapatnya sembarang, yang penting dapat. Cara tidak ada persoalan. Harus sikut sana sikut, tidak ada masalah. Yang penting dapat. Membelanjakannya juga terserah. Punyaku ya berarti saya berhak membelanjakannya. Tidak ada istilah haram dan halal. Tidak ada istilah hemat dan boros. Tidak ada istilah patut dan tidak patut. Nah begitu kira-kira Bapak Ibu. Soal kualitas hidup atau soal bagaimana orang beriman dan orang kafir menjalani kehidupan mereka masing-masing. Nah, kalau kita lihat dewasa ini, ambisi manusia, terutama orang-orang kufur tadi, dalam menguasai dunia benar-benar sudah sampai pada batas yang sangat mengkhawatirkan. Ya, bisa kita cek Pak nanti datanya ya. Tanah-tanah yang ada ini itu dimiliki hanya segelintir orang saja. Ada Pak yang punya tanah beratus-ratus hektar. Berpuluh bahkan beratus-ratus hektar. Tapi pada saat yang sama ada orang lain yang, dan itu banyak, ada orang lain yang hidup dalam serba keterbatasan. Jangankan investasi, sekedar tanah untuk membangun rumah saja tidak punya. Sepanjang tahun jadi kontraktor, pindah sana, pindah sini. Kenapa tidak punya rumah? Kenapa tidak punya rumah? Mau dibangun di mana? Bahkan ada Pak yang nekat membeli tanah dengan model cicil gitu ya, dengan bantuan jasa perbankan atau sejenisnya. Tetapi untuk melunasi tanah itu juga butuh waktu yang sangat lama, bertahun-tahun. Jadi ngelunasi tanahnya saja sudah bertahun-tahun, belum buat rumahnya. Bisa-bisa buat rumah di usia 50. Nah terus kalau buat rumah di usia 50, ya kalau umur kita panjang sampai 70, berarti masih bisa ditempati 10-15 tahun. Tapi kalau umur kita pendek, rumahnya jadi wafat. Padahal bertahun-tahun kita berupaya membangun hanya sebuah rumah kecil. Sementara orang lain ya, memiliki tanah yang tadi saya sudah sebut berhektar-hektar luasnya, berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang yang tadi hidupnya serba terbatas itu, ya, kalau kita ceritakan lebih lanjut, ya benar-benar memprihatinkan. Orang itu Pak, kalau bekerja semestinya untuk hidup makmur, kan begitu ya Pak ya? Kita bekerja ini dapat penghasilan, mestinya kan hidup makmur. Bisa jalan-jalan kemana yang kita inginkan. Bisa berkendaraan yang standar. Begitu ya, kita bisa makan makanan yang bergizi. Itu kan idealnya kan begitu Pak. Tapi orang yang tidak punya tadi ini, bekerja pagi sampai sore,
hasilnya hanya untuk membeli sepetak tanah atau hanya untuk nyicil rumah, yang rumahnya pun hanya tipe berapa Pak yang kecil ini? 36, kamarnya 2, tanpa dapur ya Pak ya. Jadi ya begitulah. Tapi Bapak Ibu yang berbahagia, ya, maka dengan kondisi yang memprihatinkan seperti ini, semestinya kita umat Islam ini berpikir, semestinya kita tidak merasa nyaman dengan kondisi seperti ini. Kita harus berpikir, maka bagaimana caranya agar orang-orang beriman itu semua punya akses terhadap kepemilikan sumber daya alam. Kami menyebutnya dengan istilah jihad agraria. Tapi siapa Pak yang mau memulai? Dan bagaimana kita mau memulainya? Ya, karena sudah terdengar adzan di telinga kita cukupkan Bapak Ibu, sebenarnya belum selesai. Tapi tidak apa-apa, waktu membatasi kita. Terima kasih atas kehadirannya, mudah-mudahan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila ada hal yang kurang pas begitu. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.